Nama asli Mahatma Gandhi adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Lahir tanggal 2 Oktober tahun 1869 di Porbandar, Gujarat, India. Ayahnya bernama Karamchand Gandhi, seorang politisi senior yang berasal dari kasta pedagang, dan ibunya bernama Putlibai Gandhi. Gandhi berasal dari keluarga Hindu yang sangat taat, di antaranya tidak makan daging hewan. Anggota keluarganya banyak yang bekerja pada pemerintahan. Gandhi menentang beberapa tradisi Hindu seperti sistem kasta di India, yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Dharma, di mana derajat manusia membatasi pergaulan dengan agama lain. Gandhi bersahabat dengan kawan-kawan dari agama Islam, Kristen, dan Sikh. Bulan Mei tahun 1883, saat Gandhi berusia 13 tahun, Gandhi dijodohkan kedua orang tuanya dengan gadis berusia 14 tahun yang bernama Kasturbai Makanji. Tidak lama setelah pernikahannya, Gandhi melanjutkan sekolah ke Samaldas College di Bhavnagar, Gujarat. Kemudian langsung meneruskan studinya di Universitas College London jurusan hukum. Tahun 1891, Gandhi terpaksa pulang ke India karena mendengar kabar ibunya meninggal dunia. Setelah masa berkabung, Gandhi mencoba memulai karirnya sebagai ahli hukum, tapi karena pembawaannya yang pemalu dan tidak berani berbicara di depan umum, karir yang diimpikannya pun gagal total. Lalu tahun 1893 saat berusia 24 tahun, Gandhi memutuskan pergi ke Afrika Selatan untuk memulai karirnya sebagai pengacara. Afrika yang saat itu mengalami diskriminasi ras atau apartheid, berimbas juga pada Gandhi yang dianggap berasal dari golongan kelas bawah. Pada tanggal 7 Juni tahun 1893, Gandhi sang pengacara muda sedang dalam perjalanan dari Durban ke Pretoria akan menemui kliennya, seorang pedagang bernama Dada Abdullah. Ketika kereta berhenti di stasiun Pietermaritzburg, Gandhi diminta oleh sang kondektur untuk pindah dari gerbong kelas 1, yaitu gerbong khusus penumpang kulit putih, ke gerbong kompartemen, gerbong khusus kelas bawah. Saat itu Gandhi menolak dan menunjukkan tiket kelas satunya, tapi ia malah diusir, didorong dan diseret keluar kereta beserta barang bawaannya. Gandhi menghabiskan malam musim dingin yang beku itu, di ruang tunggu stasiun yang kecil, tanpa penghangat ruangan, sampai dia duduk dan menggigil di sana. Kejadian itulah yang mengubah jalan hidupnya. Tahun 1897 di sebuah kota yang bernama Natal, Gandhi mulai membangun basis kekuatan massa untuk warga keturunan India di Afrika. Hal ini membuat Gandhi diserang oleh para demonstran kulit putih. Walaupun gerakan kongres ini kurang berhasil, tetapi gerakan ini cukup mendapat perhatian di Afrika Selatan. Bentuk kekerasan demi kekerasan yang dialami Gandhi tidak membuat dia patah semangat. Pada tahun 1906 di Johannesburg, Gandhi menerapkan sebuah prinsip satyagraha, yaitu protes perlawanan kolonial tanpa kekerasan. Selama di Afrika, Gandhi sudah dipenjara sebanyak 4 kali atas aksinya. Tahun 1914, Gandhi pulang ke tanah kelahirannya untuk membawa misi perubahan bagi rakyat India. Gandhi memulai perjuangan dengan cara sederhana, yaitu mendirikan ashram, seperti pesantren untuk agama Hindu. Dengan mengajarkan konsep satyagraha, artinya jalan menuju kebenaran, dan ahimsa, gerakan non-kekerasan. Gandhi sering mengatakan, kalau nilai-nilai ajarannya sangatlah sederhana. Usaha perjuangan ini berhasil mengumpulkan lebih dari 250 orang untuk bergabung dengan Gandhi, untuk mempraktikkan sikap non-kekerasan dan toleransi terhadap semua agama. Gandhi berjuang menghapus diskriminasi kasta Hindu terbawah, yaitu kasta Dalit, yang selama ribuan tahun dianggap sebagai golongan najis, gelandangan, dan fakir dalam budaya Hindu India. Pada tanggal 20 September, Gandhi memulai lagi sumpah, puasa hingga mati, sebagai bentuk desakan, agar para petinggi agama Hindu dapat membentuk kesepakatan untuk menghapus sistem kasta. Pengaruh Gandhi yang sangat besar membuat para pemimpin Hindu mulai menerima orang-orang Dalit, yang sebelumnya dianggap najis di kuil mereka. Hanya karena pengaruh seorang Gandhi, budaya Hinduisme selama ribuan tahun di India mengalami reformasi besar. Rakyat dari agama dan suku yang berbeda, yang hidup di India kala itu yakin
bahwa India perlu dipecah menjadi beberapa negara, agar kelompok yang berbeda dapat mempunyai negara sendiri. Banyak yang ingin agar para pemeluk agama Hindu membentuk negara sendiri. Dan Islam pun punya negara sendiri. Hal ini sebetulnya tidak disetujui oleh Gandhi. Karena menurutnya, manusia dari segala agama harus mempunyai hak yang sama. Dan hidup damai di dalam satu negara. Namun dia mengalah demi mencegah terjadinya perang saudara. Sayangnya, bentrokan antar kelompok Hindu dan Islam sudah terlanjur merebak di beberapa daerah. Pemerintah Inggris baru memutuskan memberi kemerdekaan kepada India tanggal 15 Agustus tahun 1947. Pada hari yang sama, negara India dengan Pakistan Barat serta Pakistan Timur yang sekarang menjadi Bangladesh memerdekakan diri. Dalam proses pengungsian antar wilayah tersebut, bentrokan antar warga Islam dan Hindu kembali terjadi. Lagi-lagi, Gandhi yang keras kepala memutuskan sumpah untuk berpuasa sampai mati, hingga kekerasan sepenuhnya berhenti antar umat beragama. Gandhi memutuskan untuk melakukan perjalanan di berbagai wilayah India untuk menyuarakan misi perdamaian. Ia memutuskan pindah ke rumah seseorang yang beragama Islam yang paling miskin di Kalkuta. Dengan tingkat bentrokan yang paling buruk, untuk berpuasa hingga mati di sana. Dalam waktu kurang dari seminggu, bentrokan antar ribuan umat Hindu dan Islam berhenti, bahkan beberapa di antara mereka mulai berpawai dan berdoa bersama. Ketika Gandhi hampir meninggal, Kalkuta terdiam. Dan semua orang berdoa bagi perdamaian. Kekerasan pun berhenti. Dan Gandhi lagi-lagi membuat mukjizat, dan lalu menghentikan puasanya. Selama hidupnya, Gandhi melakukan sumpah puasa, untuk menghentikan bentrokan sipil sebanyak 17 kali, dan dipenjara sebanyak 12 kali. Aksi perdamaian yang diperjuangkan Gandhi, tidak didukung oleh semua pihak, baik Islam maupun Hindu. Sebagian umat Islam di India, masih banyak yang memandang sinis kepada Gandhi, karena bentuk aksi puasanya itu. Sementara, banyak umat Hindu fanatik malah membencinya. Mereka menganggap, Gandhi lebih membela, dan melindungi umat Islam. Puncaknya terjadi, pada tanggal 30 Januari tahun 1948, ketika Gandhi berjalan, melintasi taman, menuju mimbar upacara doa. Gandhi ditembak, dengan menggunakan pistol semi-otomatis, dari jarak dekat. Pelakunya adalah Nathuram Godse, seorang penganut Hindu ekstremis, pengikut Mahasabha. Dan Gandhi wafat hari itu juga. Seluruh India berkabung atas kepergiannya. Godse ditangkap, dan langsung dijebloskan ke penjara Amba, Punjab, India. Tanggal 15 November tahun 1949, Godse dieksekusi mati, dengan cara digantung.